Oke, pada saat ini eh, kelompok kami akan mengerjakan tugas praktikum yang ketujuh, dan kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Alessandro Rumangkang, yang kedua ada Samuel Menayang, saya sendiri, dan yang ketiga ada Henok Dalope. Kita langsung masuk ke lab yang pertama, yaitu Exploring DNS Traffic. Dan di sini ada 3 part: Capture DNS Traffic, Explore DNS Query Traffic, dan Explore DNS Response Traffic. Di sini kita membutuhkan satu Windows PC dengan internet dan Wireshark. Oke, di sini part satu kita akan suruh capture DNS traffic, tapi sebelumnya akan melalui proses download dan install Wireshark. Tapi di sini kita langsung skip saja karena saya sudah ada Wireshark. Kita ke step yang kedua, capture DNS traffic. Oke, jadi kita eh, akan membuka Wireshark. Lalu open Wireshark capture by double clicking a network interface with traffic in this example Ethernet. Oke, jadi kita akan membuka eh, Ethernet-nya. Oke, setelah itu, klik Start and kita akan membuka command prompt atau CMD. Ini command prompt, type ipconfig flush DNS. Kita copy paste saja. Oke, sudah di flush. Lalu kita ketik nslookup. Dan di sini kita membuka domain www.cisco.com. Lalu exit. Klik stop capturing packets to the Wireshark capture. Kita ke Wireshark. Lalu di sini ada tombol stop. Kita klik. Lalu kita masuk ke part 2, Explore DNS Query Traffic. Observe the traffic captured. Kita akan memasukkan pada filter box-nya dengan query ini. Lalu kita enter. Dan di sini semua yang eh, termasuk dari query ini akan ditampilkan. Select the DNS packets labeled standard query. Oke, yang itu kita lihat sebentar. 000 cisco.com. Oke, yang ini. In the package details pane, notice the package has Ethernet 2, Internet Protocol version 4, user datagram protocol, dan domain name server query, yaitu yang ini. Lalu expand the Ethernet 2, observe the source and destination fields. What are the source and the destination MAC address? Which network interface are these addresses associated with? Jadi di sini source dari MAC address-nya adalah yang ini. Ini adalah source. Lalu destination-nya yang ini. Eh, Oke, kita lanjut ke, bentar saya highlight dulu. Lalu kita ke yang E.
expand Internet Protocol version 4 atau IPv4. Lalu kita akan mengobserve IPv4. Lalu, what are the source and destination IP address? Which network interface are these IP address associated with? Jadi, source and destination dari IP address. Kita lihat di sini. Source-nya adalah 192.168.18.31. Lalu destination-nya adalah 8888 yang dimana itu adalah DNS dari Google ya. Lalu kita highlight. Oke, and the user data datagram protocol. Oke, user datagram protocol. Observe the source and destination ports. What are the source and destination ports? What is the default DNS port number? Jadi di sini source-nya adalah 498 49508. 49508. Lalu destination-nya adalah 53. Lalu what is the default DNS port number? Port number defaultnya itu adalah 53 yang ini, yang sedang dipakai atau sedang dijalankan. Kita tulis saja default DNS port number itu 53. Oke, kita lanjut. Open a command prompt and enter ARP-A. Oke, kita jalankan satu persatu. ARP-A. Lalu IP config /all. Oke, yang dimana ini adalah record dari eh, network yang ada di laptop saya. Compare the MAC and IP addresses in the Wireshark result to the result from the IP config all. Jadi kita diminta akan membandingkan hasil dari Wireshark dan command prompt terkait MAC dan IP, alamat MAC dan alamat IP. Jadi di sini yang kita gunakan adalah yang ini ya, Ethernet adapter. Di ini kita bisa lihat IPv4-nya adalah 192.168.18.31 yang dimana di sini juga tertera source-nya 192.168.18.31. Lalu ada eh, physical address-nya C0185006A9775. Itu yang ini, yang source dari Ethernet 2. Nah ini. Lalu ada informasi terkait DNS server yang ini. Kalau di Wireshark, dia akan ditampilkan sebagai destination address. Oke, jadi kita jawab saja di sini compare the MAC hasil antara
command prompt, kita singkat saja CMD, dan Wireshark eh, memiliki kesamaan antara informasi atau antara eh, ya informasi, alamat IP, dan juga MAC. Hasil antara command prompt dan Wireshark memiliki kesamaan antara informasi, alamat IP, dan juga MAC. Namun yang membedakan adalah penulisannya di sini. Di sini ditulis sebagai destination address. Kalau di sini ini adalah DNS server gitu. Namun eh, dapat dibedakan dengan penulisannya. The highlight. Okay. Explain domain name server query. Domain name server query. Then expand the flags and queries. Queries flags. Observe the result. Oke. Jadi di sini hasilnya bisa kita lihat ya di sini. Yang dimana ini berisikan tentang domain name system dari frame yang ini. Oke, kita lanjut ke part 3, Explore DNS Response Traffic. Select the corresponding response DNS packet labeled standard query response. Oke, yang ini. Oke, what are the source and destination MAC and IP addresses and port numbers? How do they compare to the addresses in the DNS query packets? Oke, jadi kita lihat dulu yang pertama di sini. What are the source and destination MAC? MAC itu kita bisa lihat di sini. Bentar. Hmm, oh ya, betul. Source dari MAC, kita tulis saja MAC, source-nya, lalu destination. MAC di sini source-nya adalah yang ini ya, kita ketik saja. Source-nya adalah 98 F083 1F 3F 06. Lalu destination-nya yang di atas C0 1850 1850 6A97 6A97 75. Lalu IP address, IP source sama destination. IP address source-nya adalah 88 DNS Google ya, 88
Lalu destination-nya adalah 192.168.1831. Kemudian port numbers. Port numbers. Oke, port numbers-nya kita lihat di user datagram protokol. Port numbers-nya di sini source-nya adalah 53 dan destination-nya adalah 495.495.08. Lalu, how do they compare to the addresses in the DNS query packets? Jadi biasanya informasi source dan destination ini kalau di DNS query packets biasanya terbalik. Biasanya destination-nya adalah source-nya, lalu source adalah destination-nya. Jadi bisa kita tulis saja di sini eh, pada DNS query packets biasanya eh, destination oh, biasanya destination eh, akan menjadi source dan source akan menjadi destination. Ya, kita highlight dulu. Lalu expand domain name system. It's domain name system. Then expand flags, queries, and answer. Flags, query, and answer. Okay. Observe the result. Okay. Can the DNS server do recursive queries? Okay. Observe the CNAME and A records in the answer details. How do the results compare to the NS lookup result? Jadi tadi kita sudah menjalankan NS lookup yang ini. Kita NS lookup ke www.cisco.com. Dan di sini kita bisa lihat bahwa em, pada answer di sini kan tadi dia bilang observe the CNAME and A records. Yang dimana itu adalah CNAME. Yang ini adalah CNAME-nya. Ini juga CNAME, ini CNAME dan A. Ini yang A. Jadi yang CNAME yang pertama ini kita lihat eh, di sini datanya adalah atau informasi yang dapat diberikan adalah www.cisco.com aka dns.net. Di sini kita lihat kalau di NS lookup atau di command prompt bahwa itu adalah informasi dari aliases atau informasi yang ditampilkan dari aliases eh, www.cisco.com, yaitu www.cisco.com aka dns.net yang ini. Lalu CNAME yang kedua www.ds.cisco.com seterusnya .net. Ya, yang ini ya. Kita bisa lihat sama. Lalu CNAME yang ketiga adalah hkey.net global reader
dan seterusnya. Ya, ini. Lalu yang A di sini eh, atau address dia menggunakan 23.193.248.119. Di mana kita lihat di sini addresses atau alamatnya dari cisco.com yaitu 23.193.248.119. Di mana sesuai dengan yang ada pada Wireshark yang kita capture. Oke, kita lanjut. Kita ketik dulu. Observe ini, how do the results compare to the uh, hasil yang ditampilkan dari NS lookup dan Wireshark memiliki kesamaan eh, pada ininya ya, aliases pada aliases dari informasi yang ditampilkan pada command prompt. Lalu kita masuk pada kita minimize dulu, masuk pada pertanyaan reflection. From the Wireshark results, what else can you learn about the network when you remove the filter? Jadi kita coba saja di sini ya. Yang ini kan kita sedang menggunakan filter yaitu UDP port 53. Kalau kita remove, lalu kita enter, maka akan ditampilkan semua yang tercapture dari protokol TCP, UDP, dan lain sebagainya. Jadi semua eh, frame kan tercapture. Oke, jadi jawabannya di sini saya sudah tulis. Tanpa filter, kita bisa melihat semua eh, ini semua protokolnya. Bisa DHCP, ARP, TCP, UDP, dan sejenisnya. Dari paket-paket itu kita dapat mengenali perangkat dari LAN dan fungsinya. Yang dimana tadi kita sudah praktekkan yang di sini. Kita sudah lihat dari Ethernet 2-nya, IPv4, dan user datagram protokolnya. Informasi seperti itu. Lalu, how can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Jadi jawabannya di sini adalah seorang penyerang dalam LAN dapat memanfaatkan Wireshark untuk memantau trafik dari jaringan dan memperoleh informasi sensitif dari detail paket apabila data tersebut belum dienkripsi. Jadi penyerang atau attacker menggunakan Wireshark eh, untuk memantau trafik atau ini ya frame-framenya ini mereka bisa memantaunya lalu mencari atau mereka bisa mendapatkan informasi yang penting dari user, misalnya saya, eh, ataupun dari misalnya yang di sini kita menggunakan cisco.com, mereka bisa mendapatkan informasi yang penting kalau belum eh, detail paket tersebut belum dienkripsi, jadi mereka bisa tahu. Oke, lalu kita lanjut ke lab yang kedua yaitu attacking MySQL database yang akan dilanjutkan oleh teman saya Alessandro Rumakang.
Berikut kita lanjut pada lab attacking MySQL database. Jadi yang kita perlukan untuk melakukan lab ini yaitu VM CyberOps dan Internet Access. Di sini saya sudah login. Baru kita langsung pada step satu diminta untuk pergi ke Wireshark. Jadi kita ke application, lalu ke CyberOps Wireshark. Baru open, lalu kita diarahkan ke direktori. Kita pergi ke direktori home analyst, lalu akan pergi ke file lab support files. Kita cari di sini. Ini kita buka, lalu kita cari file PCAP ini, lalu kita open. Kita tunggu sebentar. Sini sudah jadi, ini tampilannya. Coba besar sedikit. Ya mungkin sudah max ini untuk tampilannya. Kita lanjut saja. Dan di sini ada pertanyaan, what are the two IP address involved in the SQL injection? Jadi dua IP address yang terlibat dalam serangan injeksi SQL ini adalah yang pertama adalah penyerang dengan IP 10.0.2.15. Kita langsung tulis saja di sini. 10.0.2.15 dan eh, yang akan diserang 10.0.2.4. Baru kita lanjut ke step 2, view the SQL injection attack. Jadi kita diminta untuk pergi ke line 13. Kita coba cari line 13. Ya ini. Baru kita klik kanan, lalu pergi ke follow HTTP stream. Kita sudah berhasil sampai. Lalu the source has sent GTA request to in the blue. Oh, jadi ini teks yang berwarna merah adalah teks dari penyerang dan yang biru itu adalah korbannya. Jadi kita diminta untuk klik find, lalu satu sama dengan satu, kita find, lalu cancel. Jadi penyerang sudah masukkan query satu sama dengan satu untuk melihat apakah aplikasi kita ini rentan terhadap serangan SQL injection. Nah, baru kita di sini akan close untuk ini dan
kita clear display untuk menampilkan semua conversation Wireshark. Jadi kita ketik kita klik clear di sini. Oke, baru berikut pada step 4, SQL injection attack provide system information. Jadi kita pergi ke line 22 ini, lalu kita seperti tadi klik kanan dan pergi ke follow HTTP string. Lalu kita ketik lagi satu sama dengan satu. Kita find. Setelah itu, nah untuk kali ini attacker is 1.1 source box on the target locate version. Oh, jadi untuk melihat versi eh dari MySQL yang digunakan. Nah, ini ada pertanyaan untuk apa yang untuk versinya itu sendiri apa? Nah, di sini versinya kita ketik saja di sini. Jadi versinya itu adalah 5.7.12 untuk versi MySQL-nya. Lalu kita close lagi. Baru berikut kita clear. Kita masuk pada step 5. Sekarang kita pergi ke line 25. Kita cari di line 25 di sini. Oke, dan seperti yang tadi kita pergi ke HTTP stream ya. Lalu di sini kita coba find user. Users, kita find. Setelah sudah dapat kita cancel. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, penyerang telah memasukkan query union select ini. Tunggu sedikit. Yang ini untuk menampilkan informasi tabel ya. Baru ada pertanyaan di sini. Jadi, what would modified comment at column name from information scheme yang penyerang masukkan? Jadi, query ini akan mengekstrak seluruh nama kolom dari tabel bernama users. Dengan informasi tersebut, penyerang dapat memahami struktur tabel users, misalnya seperti kolom username, password, email, dan sebagainya. Ini merupakan tahap awal dalam upaya untuk mengakses data pengguna, termasuk kredensial dan informasi sensitif lainnya. Berikut kita close dan clear. Lalu kita masuk ke step 6, the SQL injection attack concludes. Jadi kita pergi ke line 28. Ini lalu follow HTTP stream. Ini kita ketik find 191. Kita find. Setelah itu kita cancel. Oh, jadi penyerang di sini akan melihat dari query ini username sekaligus passwordnya. Nah, sekarang kita ada pertanyaan ini, user mana yang memiliki password hash 8D dan seterusnya. Jadi kita cari di sini untuk passwordnya 8D, 8D, 8D. Ya ini, password 8D35 ya ini. Untuk usernya 1337. Gitu. Di sini 1337.
Baru berikut menggunakan website ini, copy the password hash. Sekarang kita akan mencoba crack untuk password 8D35 ini di situs cracknet ini. Jadi kita coba kunjungi. Nah, pada situs ini kita coba untuk mengcrack password hash ini. Kita copy saja sini. Lalu kita crack hashes. Oke. Dan hasilnya itu passwordnya adalah Charles. Nah, ya pertanyaan what is the plaintext password? Jadi plaintext passwordnya itu Charlie. Baru kita close. HTTP stream dan ada pertanyaan di sini, pertanyaan reflection. Jadi what is the risk of having platform use the SQL language? Jadi apa resiko dari platform kita menggunakan SQL language? Jadi SQL itu merupakan bahasa yang apabila tidak diamankan dengan benar dapat menjadi target serangan seperti SQL injection tadi yang kita bahas. Ketika masukan dari pengguna tidak disaring atau diverifikasi dengan baik, penyerang bisa memasukkan perintah SQL berbahaya yang memungkinkan mereka untuk mengakses, memodifikasi, ataupun bahkan menghapus data penting dalam database. Lalu ada pertanyaan yang kedua, kita browse di internet, Prevent SQL, dan cari dua metode atau steps yang bisa digunakan untuk mencegah SQL injection. Jadi kita sudah mencarinya tadi dan kami mendapatkan untuk mencegah serangan SQL injection, salah satu langkah yang dapat diambil adalah menggunakan ORM atau Object Relational Mapping seperti Hibernate, Eloquent, atau Entity Framework yang membangun query melalui objek sehingga otomatis menangani parameter dengan cara yang aman. Selain itu, penting untuk menerapkan prinsip least privilege dengan memberikan hak akses minimum pada akun database yang digunakan oleh aplikasi, sehingga meskipun terjadi serangan, dampaknya dapat diminimalkan karena pengguna database tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan berbahaya seperti menghapus atau memodifikasi data kita. Lalu berikut untuk lab reading server logs akan dilanjutkan oleh teman saya Henok. Ya, perkenalkan nama saya Henok Dalope. Di sini kita akan lanjut untuk lab yang berikut. Sini kita masuk dari open untuk membuat dari log files, dari sebuah log files dari CyberOps ini kita menggunakan terminal untuk virtual mesinnya. Kita open the terminal. Kita klik, kita ketik untuk perintahnya cat slash homes slash analyst slash lab dot support dot files. Ya, setelah itu langkah yang berikut kita ke bawah lagi. Langkah yang berikut kita diperintah dari more slash home slash analyst slash lab. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk perintah yang berikut dari yaitu dengan less slash home slash analyst slash lab dot support files slash log test tutorial dot log. Untuk perintahnya dari log files ini untuk outputnya.
Kita tunggu sebentar. Ya, ya. Kita klik perintah slash home slash. Ya, outputnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk dari perintah tail, ya tail slash home slash analis. Hmm. Ya, outputnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk perintah yang berikut dari ya untuk sudo tail minf slash home slash analis slash lab. Ya, lalu kita masukkan untuk ya kita ke bawah lagi untuk dari modul. Ya, untuk tampilannya seperti ini dari outputnya dari modul Praktikum dan juga output dari virtual machine ini dari device kami. Selanjutnya dari modul kita ke bawah lagi. Ya, kita masukkan lagi untuk dari perintah echo tanda petik this is a new entry to the monitor log file. Ya, setelah itu kita ke bawah lagi dari modul. Lalu kita masukkan untuk dari log file dan juga SIS log dari workstation dari virtual machine ini. Kita klik lagi untuk sudo cat slash var. Ya, untuk outputnya seperti ini. Seperti yang berada di modul dan juga output ini dari bulan dan juga untuk dari timestampnya. Kita lanjut ke bawah lagi dari modul. Kita klik lagi untuk perintah sudo cat slash var slash logs sys log dot 2. Ya, seperti ini untuk outputnya dari sys dot log 2. Selanjutnya kita masukkan sudo cat slash var slash log slash sys log dot 3. Ya, demikian untuk outputnya. Selanjutnya langkah berikut kita masukkan lagi untuk perintah dari sudo cat slash var slash log slash sys log dot 4. Ya, seperti ini untuk outputnya. Ya, langkah berikut untuk eh, dari dari step berikut untuk kita masukkan dari log file dan juga jurnal CTL. Ya, kita masukkan untuk perintah berikut jurnal CTL dari modul. Selesai saja. Kita copy lagi, kita paste. Ya, seperti ini untuk outputnya, seperti yang berada di modul. Bawa lagi. Ya, kita selanjutnya kita setelah merunning untuk informasi dari jurnal STL ini, eh, langkah berikut kita masuk lagi untuk dari step berikut untuk jurnal CTL and a few dari option yang telah kita gunakan, yang akan kita gunakan dari timestamp yang di atas tadi.
kita masukkan sudo jurnalctl eh, UTC. Sini untuk mengetahui dari timestamp-nya untuk dari jurnalctl ini dengan akhiran perintah UTC. Kita coba lagi. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan lagi sudo jurnalctl min b. Setelah kita masukkan tadi dari min UTC, setelah berhasil, sebenarnya kita masukkan untuk sudo jurnalctl min b. Ya, untuk seperti ini dari outputnya. Kita ke bawah lagi dari modul. Selanjutnya kita masukkan untuk melihat dari nginx-nya dari service dari jurnalctl ini. Kita masukkan jurnalctl min nginx.service service today. Maafkan, science today atau untuk hari ini dari hari ini. Untuk timestamp-nya ya seperti ini untuk timestamp-nya tanggal dan juga bulan dan juga tahun dan juga jamnya. Selanjutnya kita masukkan perintah sudo jurnalctl min k. Ya, seperti ini untuk outputnya. Selanjutnya kita masukkan untuk menambahkan dari min f ini jurnalctl sudo jurnalctl min f. Ya, seperti ini untuk outputnya dari session pembuatan dari pengisian dari jurnalctl ini. Demikian live demo kami dari kelompok Praktikum Keamanan Cyber dari kelas E. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.